Anda masih bersama Serga Pemirsa, seorang sopir truk material ditemukan warga tergeletak di tepi jalan Desa Mekarjaya, Tangerang, Banten. Kepada tim medis gugus tugas COVID-19 yang mengevakuasi, korban sempat mengeluhkan sesak nafas dan sakit di dada. Namun korban meninggal dunia setiba di rumah sakit. Aparat polisi dan TNI melakukan pengamanan mencegah warga mendekati lokasi penemuan mayat seorang pria. Pria separuh baya, seorang sopir mobil material, ditemukan warga tergeletak di Jalan Desa Mekarjaya, Kecamatan Sepatan, Tangerang, Banten. Tim medis gugus COVID-19 dari Puskesmas Sepatan didatangkan ke lokasi. Petugas medis mengenakan alat pelindung diri APD untuk memeriksa dan mengevakuasi korban. Korban ditemukan dalam keadaan tak sadar dan kondisinya sangat lemah. Ada laki-laki itu sudah tergeletak di jalan di luar mobil, tapi masih hidup, terus diperiksa oleh dokter, langsung dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit daerah meninggal dunia. Korban sempat mengeluh sakit di dada dan mengalami sesak pernafasan. Namun setiba di rumah sakit, nyawa korban tak tertolong. Ini bukan warga dari Desa Mekarjaya. Beliau sedang bekerja menarik mobil. Pas kita tanya, ada yang tahu, katanya beliau orang Desa Lebakwangi. Tapi kalau melihat dari KTP berinisialnya, beliau adalah warga dari Kota Tangerang. Aparat masih menyelidiki identitas korban dan alamat pastinya. Jasad korban kini berada di RSUD Tangerang dan tim medis tengah menyelidiki penyebab kematiannya. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, nekat tetap buka di tengah wabah COVID-19. Tempat karaoke di Kampung Tajur, Lebak, Banten digerebek warga dan aparat. Petugas mendapati pasangan muda-mudi dengan minuman beralkohol. Para pengunjung tidak mentaati imbauan pemerintah terkait social distancing serta tidak mengenakan masker. Petugas menggerebek sebuah penginapan yang diduga mengoperasikan tempat hiburan karaoke di Kampung Tajur, Desa Mekar Agung, Lebak, Banten. Warga resah karena sekelompok muda-mudi terlihat keluar masuk lokasi tersebut. Petugas gabungan dari Babinsa, Babinmas, Satpol PP, aparatur desa juga warga mendapati pasangan muda-mudi asik berkumpul tanpa mengindahkan imbauan pemerintah terkait social distancing dan physical distancing. Petugas juga menemukan belasan botol minuman keras diduga dikonsumsi muda-mudi tersebut. Sempat terjadi cekcok antara warga dan pemilik karaoke. Pemilik karaoke berdalih tidak dapat mencegah pengunjung yang memaksa masuk. Aparat desa setempat mengakui tempat karaoke tersebut telah berulang kali diperingatkan namun tak kunjung jera. Ya emang karaoke ini sudah lama Pak ya, sudah berapa kali sih dilaporkan, sudah Pol PP, berapa kali juga ditindak, tapi emang nggak jerak, tetap aja jalan. Polisi menegaskan akan tetap memantau lokasi karaoke tersebut dan akan menindak tegas jika terjadi pelanggaran. Soalnya kalau satu kali mungkin nggak ada kapok-kapoknya, nanti datangin lagi ke tempat itu. Artinya berlanjut nanti? Berlanjut terus akan nanti juga ke rekan-rekan saya atau ya pada sebagai perwira pengawas. Petugas tidak melakukan penahanan. Pengunjung karaoke didata dan diminta membubarkan diri. Para pengunjung juga tidak ada yang mengenakan masker, tidak mengindahkan peringatan dari pemerintah terkait pandemi COVID-19. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 pencuri rumah warga negara asing di Kota Padang ditangkap polisi. Keluarga menangisi penangkapan para pelaku. Pelaku memanfaatkan kesempatan saat para WNA pulang ke negaranya karena COVID-19. Polisi mendatangi rumah Naldo di kawasan Pantai Air Manis, Padang Selatan, Kota Padang, pelaku pencurian di rumah seorang warga negara Australia. Keluarga berusaha menghalangi polisi yang menangkap Naldo. Penangkapan diiringi tangis histeris keluarga Naldo. Naldo ternyata tidak sendiri, kemudian diminta polisi menunjukkan rumah 2 pelaku lain yang masih bertetangga. Iqbal salah satunya yang menyimpan barang elektronik hasil curian. Pelaku ketiga yang ditangkap, Zami. Penangkapan ini mengundang perhatian warga karena para pencuri tinggal di satu RT.
Dari penangkapan ini polisi mengamankan barang bukti hasil curian yang belum sempat dijual, berbagai barang elektronik hingga papan selancar. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, pelaku mengakui mencuri setelah mengetahui pemilik rumah warga negara Australia pulang karena mewabahnya corona. Ketika virus corona ini berkembang, warga negara asing yang berada di Sumatera Barat, khususnya di Kecamatan Padang Selatan, yakni di Kelurahan Air Manis, kembali ke rumahnya, kembali ke negaranya, dan rumahnya kosong. Dan ini yang dipergunakan oleh para pelaku untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. TV, LED, PlayStation, dan papan selancar menjadi barang bukti pencurian. Para tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara dijerat pasal pencurian dengan pemberatan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, dampingi anak Anda saat menggunakan handphone. Seorang bocah berusia 5 tahun disekap tetangganya karena menginginkan HP yang sedang digunakan korban bermain game. Korban disekap, disembunyikan di kolong tempat tidur dan sempat dianiaya. Seorang remaja berusia 16 tahun, warga Banaran, Gunung Sari, Bawang, Batang, diamuk warga setelah menyekap tetangganya. Remaja ini meminta maaf dan mengakui telah menyekap anak perempuan berusia 5 tahun. Warga yang marah dan emosi mengeroyok pelaku. Pelaku kemudian mengakui menyekap korban karena menginginkan handphone yang sedang dipegang. Penyekapan terungkap setelah keluarga korban mencari putrinya tidak berada di rumah setelah sebelumnya oleh ibunya diberi handphone untuk bermain. Pelaku bahkan ikut mencari korban bersama warga lain selama 2 jam. Namun ternyata warga yang melihat pelaku sempat bersama korban. Warga pun mencari korban di rumah pelaku dan ditemukan dalam kondisi luka serta mulut ditutup. Bu Miskiah itu tempatnya nopal, tapi ternyata nopalnya ditanyain juga begini, nggak tahu, saking nggak tahu, saya nggak tahu Putri, dia juga ikut mencari, ternyata dipanggil Putri, terus niki terus ternyata dibuka pintunya, itu ada Putri di bawah kolong tempat tidur, cuma ditutup pakai itu ya? Tertutup oleh kardus. Korban mengalami sejumlah luka di bagian wajah dan mengaku dianiaya oleh pelaku. Sementara pelaku telah diserahkan warga di Polsek Bawang dan kasusnya dilimpahkan ke Polres Batang. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, pencurian sepeda motor di parkiran masjid rekam kamera CCTV. Pelaku membawa kabur sepeda motor saat jamaah masjid sholat. Tak lama suara azan berkumandang, jemaah bergegas melaksanakan ibadah sholat di Masjid Al-Hidayah, Gunung Gempal, Kapanewon, Wates, Kulon Progo, Yogyakarta. Setelah memastikan semua jamaah beribadah, seorang pria masuk ke parkiran masjid. Dengan santai, pelaku berusaha membobol kunci kontak sepeda motor yang ditinggal pemiliknya melaksanakan ibadah salat. Awalnya pelaku gagal membobol kunci kontak sepeda motor pertama dan ternyata gagal kembali. Pelaku kemudian mencongkel sepeda motor milik Suharno yang tak dikunci stang. Congkel motor yang sebelah saya punya Mas Harun, terus agak susah terus pindah ke motor saya. Karena yang punya motor saya sukses. Kerugian sampai berapa, Pak? Sekitar palingnya 2,5 paling. Orang motornya jelek, paling jelek di masjid itu. Setelah melaporkan kasus ke Mapolres Kulon Progo, korban berharap polisi segera menangkap pelaku pencurian. Dari rekaman kamera CCTV, pelaku pencurian adalah remaja laki-laki berusia belasan tahun. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, pencurian di minimarket terekam kamera CCTV. Pelaku yang baru di PHK dari pekerjaannya berpura-pura sebagai pembeli, kemudian menggasak produk kosmetik. Dari rekaman kamera CCTV, AR masuk minimarket di kota Unaaha, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, berpura-pura menjadi pembeli. Agar tak mencurigakan, pelaku bersandiwara dengan memilih-milih produk kosmetik di etalase minimarket. Setelah itu pelaku memasukkan sejumlah produk kosmetik ke dalam tasnya.
Aksi kejahatan pelaku terbongkar setelah seorang karyawan minimarket tak sengaja memantau kamera CCTV lalu melaporkan kasus ini ke Mapolres Konawe. Dari hasil interogasi, pelaku mengaku nekat mencuri setelah terkena PHK dari rumah makan yang terdampak pandemi COVID-19. Aksi pencurian dengan kerugian jutaan rupiah dilakukan pelaku sebanyak 5 kali di minimarket sejak 1 pekan terakhir. Pelaku ini tertangkap tangan sedang melakukan perbuatannya, kemudian Pemda Maret melaporkan ke penjagaan Polres Konawe, lalu kita turun untuk melakukan pengembangan. Kalau pasal disangkakan, Pak? Pasal yang kita sangkakan sampai saat ini pasal 362 KUHP, dengan ancaman hukumannya 5 tahun. Tersangka dijerat pasal 362 KUHP diancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Konawe, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Purworejo digegerkan dengan temuan mayat bayi di sungai. Diduga bayi sengaja dibuang oleh orang tuanya setelah dilahirkan karena masih terdapat tali pusar. Dari video amatir ini, mayat bayi ditemukan mengapung di lubuk sungai Kalikodil, Kedung Loteng Bener, Purworejo. Bayi ini ditemukan seorang pemancing yang tiba-tiba melihat mayat mengapung di pusaran lubuk. Polisi mengevakuasi mayat bayi setelah mendapat laporan warga. Kira itu tadinya itu kucing atau apa itu kan, tapi ternyata kok kayak bayi. Terus diambil ternyata bayi. Ya ternyata kan pas di ini pakai bambuan, ternyata bayi kantung kurep. Mayat bayi berjenis kelamin perempuan masih berada di Rumah Sakit Citrowardoyo, Purworejo. Sementara polisi memburu pelaku pembuangan bayi. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Joy Hartoyo, iNews melaporkan.